Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafiro Rasuliana Sari, NIM C1K020049 dari kelas BDPA. Di sini saya akan menjelaskan 4 siklus kehidupan, yaitu 1. Siklus hidrologi, kedua siklus oksigen, yang ketiga siklus nitrogen, dan yang keempat siklus fosfor. Baik, siklus pertama yang akan saya jelaskan yaitu siklus hidrologi atau siklus air, yang merupakan proses pergerakan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Dimulai dari proses evaporasi atau penguapan dari seluruh perairan yang ada di muka bumi ke atmosfer dengan bantuan sinar matahari. Yang kedua yaitu transpirasi, yaitu proses penguapan dari permukaan tumbuhan. Dan proses ketiga yaitu evapotranspirasi, yaitu di mana penggabungan dari proses evaporasi dan transpirasi pada proses penguapan. Proses sublimasi, yaitu proses berubahnya partikel es di kutub menjadi uap air tanpa harus melalui proses mencair terlebih dahulu. Selanjutnya proses kondensasi, yaitu proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es kecil dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan sublimasi. Ketika sudah mencapai ketinggian tertentu, akan menghasilkan partikel-partikel es yang lebih kecil lagi, kemudian bersatu membentuk awan. Proses adveksi, yaitu terjadinya proses pergerakan awan dari satu tempat ke tempat yang lain secara horizontal dengan bantuan angin. Selanjutnya proses presipitasi, yaitu mencairnya gumpalan awan-awan hitam yang ada di awan karena perubahan suhu yang drastis. Pada saat inilah terjadinya hujan. Kemudian runoff, yaitu proses mengalirnya air dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah pada permukaan bumi. Dan proses terakhir adalah infiltrasi, yaitu proses peresapan air ke dalam pori-pori tanah yang nantinya akan menjadi badan air dan mengalir ke sungai dan kembali ke laut lagi. Selanjutnya yaitu siklus nitrogen, di mana gas nitrogen yang ada di udara akan diserap oleh berbagai bakteri, kemudian diubah menjadi asam amino atau senyawa protein bagi makhluk hidup. Senyawa tersebut akan diserap oleh tanaman, kemudian tanaman tersebut akan dimakan oleh kita dan juga hewan. Saat tumbuhan dan hewan mati, protein yang ada di dalam tubuhnya akan diuraikan oleh bakteri pengurai menjadi NH3 atau amonia. Kemudian amonia tersebut akan larut dalam air dan menjadi NH4+ atau amonium. Melalui proses nitrifikasi, amonium tersebut akan menjadi nitrit dan juga nitrat. Kedua senyawa tersebut dapat langsung diserap oleh tumbuhan atau dapat juga berubah menjadi gas nitrogen atau NO2 dengan bantuan bakteri denitrifikasi. Proses tersebut akan terus berulang membentuk siklus. Siklus yang ketiga yaitu siklus oksigen, di mana proses pertamanya yaitu proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari dan juga karbon dioksida. Dari proses tersebut akan dihasilkan oksigen yang nantinya akan dihirup oleh manusia dan juga hewan melalui proses respirasi. Oksigen tersebut berfungsi sebagai bahan bakar untuk proses metabolisme dalam tubuh. Proses metabolisme dalam tubuh tersebut akan menghasilkan CO2 yang akan dilepas ke atmosfer. Selain kegiatan di atas, kegiatan industri atau pabrik juga menggunakan O2 yang ada di oksigen dan menghasilkan hasil limbah industri berupa CO2. Kemudian hasil respirasi makhluk hidup dan hasil pembakaran dari pabrik tersebut akan digunakan kembali pada proses fotosintesis oleh tumbuhan. Siklus tersebut akan terus berulang. Yang terakhir, siklus fosfor, di mana terjadinya erosi atau pelapukan batu karena sering terjadinya dihantam oleh air hujan.
Terkikisnya bebatuan tersebut menyebabkan mineral yang di dalamnya akan larut bersama air menuju lapisan tanah. Selanjutnya proses asimilasi, yaitu proses peresapan air dan melalui akar tanaman. Tanaman tersebut nantinya akan mengandung fosfor yang berfungsi untuk menunjang pertumbuhan dan kehidupannya. Lalu tanaman tersebut akan dimakan oleh hewan dan juga manusia. Saat tanaman, daun, dan juga hewan mati, maka akan jatuh ke tanah, lalu diuraikan oleh dekomposer, sehingga dekomposer tersebut akan mengandung fosfor. Tanah akan mengandung fosfor yang terbawa oleh air menuju badan air yang kemudian nantinya akan dikonsumsi oleh organisme air atau mengendap pada dasar perairan melalui proses sedimentasi. Semakin lama, sedimentasi tersebut yang akan menghasilkan batuan sedimen. Proses tersebut akan terus berulang membentuk suatu siklus. Sekian penjelasan saya dari 4 siklus kehidupan tersebut. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.